Itu mencakup mitigasi bencana nggak Pak? Nah, apakah dengan keberadaan PP 59 tahun 2022 itu bisa meminimalisir atau menjamin bahwa bencana-bencana seperti banjir atau genangan air itu bisa tertangani Pak? Ini masyarakat tuh betul-betul harus paham dengan lingkungannya dan harus ada yang memberitahu kalau belum paham. Dengan konsepsi yang Kayaknya sekarang bukan pagar makan tanaman Pak, tapi tapi pagar makan lautan. Pak Genzi ini kan sebagai pemerhati perkotaan ya. Apa ya, kemarin kita sempat ngobrol-ngobrol tentang Smart City, ya, terus tentang PP 59 tahun 2022. ya. Kalau menurut Pak Genzi ya, sebenarnya sejauh mana sih penerapan konsep Smart City ini dalam penataan kota? Apakah sudah cukup dapat meningkatkan produktivitas masyarakatnya Pak? Ya. Sebenarnya gini, smart city itu kadang-kadang saat ini masih banyak beberapa mazhab digital teknologi. Tetapi dalam konten smart city itu yang dipentingkan adalah smart people-nya, masyarakatnya. Untuk saat ini transisi menuju ke sana, ya kan? Karena memang masih banyak masyarakat kita terjebak dengan konsepsi yang saat ini digital teknologi lah, katakanlah itu. Jadi kadang-kadang orang melihat, oh smart city itu harus ada CCTV, ada ini, tapi sebenarnya esensinya bukan itu. Kalau dari Palas kita sendiri nih sebagai perwakilan urban se-Indonesia, di se-Jakarta nih, sorry, perwakilan urban se-Jakarta. Analogi smart city seperti apa? Jadi smart city itu kan ya istilahnya kerennya kan kota cerdas ya. Kota cerdas itu dalam artian ya kota yang bisa cepat untuk beradaptasi dengan perubahan. Salah satunya dengan teknologi tadi. Perubahan salah satu teknologi. Ya. Jadi misalkan adaptasi terhadap lingkungan. Nah lingkungan itu kan misalkan tentang perubahan iklim. Ya. Nah perubahan iklim kan nanti katanya hidrometeorologi itu kan bencana itu bisa kekeringan, bisa banyak air, banyak hujan. Kalau kekeringan berarti kemudian kebakaran. Kebakaran bisa lahan, bisa hutan, bisa rumah, perkotaan. Tapi masuk dalam mitigasi bencana berarti ya? Ya, termasuk yang satu banyak air, banjir. Nah, ini masyarakat tuh betul-betul harus paham dengan lingkungannya dan harus ada yang memberitahu kalau belum paham. Ini loh, daerahmu itu, kawasanmu, RT-mu, RW-mu tuh rawan banjir loh ini. Nah, berarti kalau sudah tahu seperti itu, ya sudah penanganannya lebih ke banjir. Seperti apa? Misalkan, oh ya selokannya harus bersih, tiap minggu harus dibersihkan. Kali-kalinya, atau mungkin kalau lebih luas lagi dari hulu sampai ke hilir itu harus dirawat dengan baik. Itu banjir. Nah ini menurut saya ya sebagai orang awam lah ini kan. Pak Genzi, Pak Genzi itu sempat menyampaikan dengan PP 59 nomor 2020. PP 59 tahun 2022 ya kalau nggak salah Pak ya? Tentang pengelolaan perkotaan. Itu mencakup mitigasi bencana nggak Pak? Ya. Jadi di dalam PP 59 itu ada 3 hal utama yang akan disampaikan dengan regulasi itu. Pertama, bagaimana menyusun rencana pengelolaan, namanya rencana pengelolaan perkotaan, RP2P gitu loh. Jadi kita buatkan rencananya dan itu memang diturunkan dari tata ruangnya. Ya seperti Pak Laksito sampaikan, dengan mitigasi bencana. Jadi bagaimana merencanakan daerah-daerah yang banjir, bagaimana daerah-daerah yang katakanlah yang kepadatan tinggi, kebencanaan mitigasinya bagaimana? Harus ada damkar dan lain-lain, ya kan? Setelah itu di dalam PP 59 juga ada yang namanya SPP, standar pelayanan. Nah, ke depan ini harus ada mengikuti standar ini. Apa bicara tentang mitigasi bencana salah satunya adalah banjir misalnya di Jakarta. Itu kan sebelum PP ini dikeluarkan tahun 2022 ya. Itu kan terjadi juga kan? Ya. Banjir-banjir seperti itu. Iya. Nah, apakah dengan keberadaan PP 59 tahun 2022 itu bisa meminimalisir atau menjamin bahwa bencana-bencana seperti banjir atau genangan air atau kemarin ada banjirop ya kalau nggak salah Pak ya di daerah Jakarta Utara ya itu bisa tertangani Pak? Sebenarnya dengan konsep satu perencanaan kota utuh, ya kan setelah kita rencanakan terus kita mengikuti kaidah-kaidah dan standar-standar yang
harus ada di satu kota. Saya rasa ke depan itulah antisipasi, mudah-mudahan itu bisa menjadikan solusinya. Tapi ini sudah disosialisasikan belum sih? Kayak misalkan di Jakarta, di perkotaan di Jakarta dengan karena gubernurnya baru nih Pak. Ini menarik. Ini menarik karena PP-nya ini 59 tahun 2022 tentu ada turunannya. Nah, sekarang perangkatnya udah siap semua. Dan memang di amanat PP itu sendiri, RP2P-nya itu akan masuk di dalam RPJMD, di mana itu akan diperdakan. Nah, setelah itu diperdakan, itu yang akan diacu nantinya. Dan sekarang sudah diperdakan belum Pak? Belum. Belum? Iya. Jadi ini belum bisa berjalan dari Jakarta? Ya, Jakarta saat ini kita mulai menyampaikan, ini loh ada regulasi, dan itu harus diikutin, diterapkan. Ya, karena memang regulasi ini terbentuk baru 2022. Tetapi secara sosialisasi secara keseluruhan sudah. Namun tentunya PP ini ada turunan seperti Permena, dalam hal ini peraturan menteri, dan itu juga tingkatan-tingkatan itu. Nah, sekarang perangkat-perangkat itu udah ada. Dengan kepala daerah baru ini, dia akan menyusun visi misi, menyusun RPJMD, dan RPJMD itu akan diketok nanti di kurang lebih sekitar bulan Mei apa Juni nanti. Nah, mudah-mudahan RP2P ini sudah bisa diadop oleh Pemda. Pak Laskito, ini sebenarnya antara konsep penataan perkotaan sudah inline apa belum dengan mitigasi bencana? Jadi sebenarnya kalau penataan kota, apalagi dikontekkan dengan peraturan ya PP 59 2022, apalagi nanti ada turunannya yang lebih detail, itu masalah kebencanaan, kebakaran itu hanya bagian kecil dari satu perencanaan yang besar. Pak Gezli, kemungkinan besar PP 59 ini bukan terkait mitigasi ya? Bukan tentang perencanaan tambahan kan Pak? Bukan. Ntar perencanaan tambahan lah gitu kan? Bukan. Jalan nih cuma perencanaan tambahan aja gitu kan? Iya, enggak. Enggak ya? Enggak, Nah, itu memang harus udah diterapkan ya? udah blend kenal. Emang sudah di blend nanti ya? Iya. Pasti akan diterapkan ya Pak ya? Iya, pasti. Oke. Terkait dengan mitigasi tadi Pak, pesisir itu masuk dalam mencakup dalam RP2P. RP2P itu nggak sih? Iya. Mitigasi bencana loh ya yang di pesisir. Iya. Itu di PP 59 2022 mencakup itu nggak? Jadi kan wilayah kota, kawasan perkotaan itu ya melikupin seluruh satu kota. Ya kota itu ada di daratan, ada di pergunungan, dan ada di pesisir. Nah, semuanya satu kesatuan, utuh. Gitu ya. Kan kita sempat ada satu hal yang besar ya. Ya. Tuh ada tuh. Laut itu kan sempat di apa namanya? Dipagar. Pagar. Kayaknya sekarang bukan pagar makan tanaman, Pak. Tapi pagar makan lautan. Sebenarnya dalam aturan laut itu nggak ada. Sertifikat laut itu nggak ada. Ada satu hal yang unik sebenarnya, Pak. Kita nggak pernah merencanakan materi, tiba-tiba keluar aja gini kan. Ya. Ini ujung-ujungnya gini, Pak kita tegang gitu kan. Saya juga tegang. Kenapa nih ngomongnya nih kan? Namanya juga kan bincang-bincang.